Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga kami dari kelompok 5 mampu untuk melaksanakan tugas untuk mempresentasikan laporan proyek biokimia, yaitu mengenai koenzim. Berikutnya, salawat beserta salam tidak kita lupakan untuk Nabi Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersalawat tadi, kita mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Yang sama-sama kita hormati tentu Ibu Siska Alicia Farma selaku SPDM Biomed selaku dosen pengampu kita pada mata kuliah biokimia ini. Berikutnya kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Aulia Hafifah NIM 190311066, ada Arifah Khairiah NIM 190311127, ada Fahira Satma Parawansa NIM 190311333, ada Melin Berlian 190311027, ada Restu Yuanda Putri dengan NIM 190311159, serta Weli Junengsih dengan NIM 190311049. Kami akan memaparkan laporan kami mengenai ekoenzim, yaitu yang pertama yang akan dipaparkan oleh Weli. Kepada Weli, disilakan. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu tujuan praktikum. Tujuan praktikum yang pertama yaitu diharapkan mahasiswa dapat melakukan proyek pembuatan ekoenzim secara mandiri di rumah. Yang kedua yaitu diharapkan mahasiswa dapat memahami cara memanfaatkan sampah organik menjadi ekoenzim melalui prinsip fermentasi. Yang ketiga yaitu diharapkan mahasiswa dapat mengurangi produksi sampah organik yang gas rumah kaca seperti metana dan nitro dibuang ke TPA sehingga sekaligus mengurangi produksi fus oksid. Waktu dan tempatnya yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2021. Pukulnya yaitu 16.15. Pukulnya yaitu 16.15 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Tempatnya yaitu dilakukan di rumah masing-masing praktikan karena dalam situasi pandemi COVID-19. Untuk teori dasarnya yaitu ekoenzim merupakan salah satu cairan ramah lingkungan yang dapat digunakan sebagai cairan multiguna. Selain dapat digunakan sebagai penutrisi tanaman atau pupuk organik cair atau POC. Ekoenzim ini dapat juga digunakan untuk kebutuhan rumah tangga seperti mengepal, membersihkan dapur, membersihkan buah dan sayuran. Kandungan disinfektan yang terkandung di dalamnya aman dan bersifat ramah lingkungan. Metode pembuatan ekoenzim adalah dengan memfermentasikan bahan-bahan organik dalam kondisi anaerob dengan bantuan organisme lain. Dari hasil pertama kita membuat ekoenzim, prosesnya akan melepas gas ozon atau O3 yang dapat mengurangi karbon dioksida atau CO2 di atmosfer yang merangkap panas di awan. Jadi akan mengurangi efek rumah kaca dan global warming. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kembali kepada Weli yang telah memaparkan dari tujuan hingga prioritas pertama kita. Berikutnya untuk slide yang berikutnya akan dipaparkan oleh Arifah. Kepada Arifah, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan teori dasar selanjutnya, yaitu selama proses fermentasi berlangsung reaksi CO2 ditambah N2O ditambah O2 membentuk O3 ditambah NO3 ditambah CO3. Setelah proses fermentasi sempurna, barulah ekoenzim atau liquid berwarna coklat gelap terbentuk.
Hasil akhir ini juga menghasilkan residu tersuspensi di bagian bawah yang merupakan sisa sayur dan buah. Residu dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik, sedangkan liquid ekoenzim itu sendiri dapat dimanfaatkan satu sebagai pembersih lantai, sangat efektif untuk membersihkan lantai rumah. Yang kedua, disinfektan, dapat digunakan sebagai antibakteri di bak mandi. Yang ketiga yaitu insektisida, digunakan untuk membasmi serangga dengan mencampur enzim dengan air dan digunakan dalam bentuk spray. Yang keempat ada cairan pembersih di selokan, terutama selokan kecil sebagai saluran pembuangan air kotor. Pembuatan enzim ini juga memberikan dampak yang luas bagi lingkungan secara global maupun ditinjau dari segi ekonomi. Ditinjau manfaat bagi lingkungan selama proses fermentasi enzim berlangsung, dihasilkan gas O3 yang merupakan gas yang dikenal dengan sebutan ozon. Ini merupakan pemaparan Rubin 2001. Kemudian, adapun manfaat dari ekoenzim sendiri adalah berdasarkan kegunaannya, di mana ekoenzim dapat dimanfaatkan sebagai pembersih serbaguna, sebagai pupuk tanaman, sebagai pengusir berbagai hama tanaman, dan sebagai pelestari lingkungan sekitar, di mana ekoenzim dapat menetralisir berbagai polutan yang mencemari lingkungan sekitar. Ekoenzim yang ada bersumber dari penggunaan berbagai bahan baku organik, seperti halnya buah-buahan dan sayur-sayuran. Perbedaan pada bahan baku tentunya akan memberikan efek yang berbeda pula pada hasil konversi proses yang dilakukan. Ini menurut Neni 2020. Kemudian masuk pada alat dan bahan. Alatnya itu ada pisau atau cutter, kemudian timbangan, kemudian botol plastik bekas, dan wadah plastik. Untuk bahannya yaitu ada molase atau gula aren, kemudian air, yang ketiga minimal 5 macam kulit buah dan sayur, yaitu kulit pisang, kulit rambutan, kulit jambu air, kulit nanas, kulit mentimun, kangkung, kulit selanjutnya yaitu langkah kerja. Yang pertama, mempersiapkan semua alat dan bahan. Yang kedua, memotong kulit buah dan sayur agar berukuran lebih kecil. Yang ketiga, menimbang jumlah air yang akan digunakan, yaitu 60% volume wadah yang digunakan. Yang keempat, menimbang molase atau gula aren yang akan digunakan, 1/10 dari jumlah air. Selanjutnya yaitu menimbang buah dan sayur yang akan digunakan, 3/10 dari jumlah air. Yang keenam, persentase perbandingan antara air, molase atau gula aren, buah dan sayur adalah 10:1:3. Yang ketujuh, memasukkan air, molase atau gula aren, dan semua jenis buah dan sayur ke dalam wadah yang telah disiapkan. Yang kedelapan, menutup wadah, kemudian menyimpan hasil produk pada tempat yang telah ditentukan. Yang kesembilan, membuka tutup wadah setelah 2 minggu untuk membuang gasnya agar tidak terjadi ledakan. Yang ke-10, setelah 3 bulan, ekoenzim dapat dipanen. Sekian pemaparan laporan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kembali kepada Arifah yang telah memaparkan dari Teodas kedua sampai pada langkah kerja. Berikutnya untuk hasil pengamatan. Hasil pengamatan ini akan kami paparkan masing-masing dari hasil yang kami temui. Yang pertama dari saya sendiri yaitu pada T0 di saat awal pembuatan itu ketika saya memasukkan semua bahan, di mana di sana ada air, ada molase atau saya menggunakan di sana gula aren, kemudian juga 5 macam buah dan sayur tersebut. Di sana airnya terlihat berwarna coklat, tidak terdapat aroma seperti pada T14 atau hari ke-14 itu terlihat
di sana warnanya sudah mulai keruh dan aromanya sudah sedikit beraroma fermentasi atau seperti aroma tapai. Berikutnya yaitu pada, mohon maaf, di sini seharusnya pada T90 atau T3 bulan. Di situ hasil ekoenzim yang telah saya panen pada tanggal 1 Desember 2021. Selanjutnya yaitu hasil pengamatan dari saya. Pada hari pertama, yaitu hari 0, keterangannya itu warna ekoenzim coklat dan belum terdapat jamur Phthira. Dan kondisi baunya pun belum terdapat bau fermentasi. Kemudian pada hari ke-14, kondisinya sudah mulai beraroma fermentasi, kemudian tidak beraroma got dan tidak terdapat belatung. Warnanya juga sudah coklat tua dan sudah terdapat jamur Phthira. Kemudian ini terdapat sedikit kekeliruan, yaitu pada hari ke-90. Keterangannya itu cairan berada pada pH di bawah 4 dan terdapat aroma asam segar khas fermentasi. Kemudian hasil panen ekoenzim sudah bisa diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya hasil pengamatan dari saya pada T0 atau hari 0, keterangannya itu warna ekoenzimnya coklat dan belum adanya jamur Phthira dan belum adanya aroma-aroma fermentasi. Selanjutnya pada minggu kedua atau hari ke-14 sudah terdapat aroma fermentasi dan warnanya sudah coklat keruh dan sudah adanya jamur Phthira. Selanjutnya pada hari ke-90 atau panen, ekoenzim sudah bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Baiklah, selanjutnya hasil pengamatan ekoenzim yang telah saya buat pada penampakan T0, yang keterangannya yaitu warna ekoenzim coklat dan belum adanya jamur Phthira. Dan setelah 14 hari atau 2 minggu, keterangan warnanya sudah coklat keruh dan sudah adanya jamur Phthira. Kemudian pada 3 bulan atau 90 hari, keterangannya hasil panen ekoenzim dan sudah bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya hasil pengamatan dari saya yaitu pada hari 0 warna ekoenzim yang saya buat coklat dan belum adanya jamur Phthira. Pada hari ke-14 ekoenzim saya sudah berwarna coklat keruh dan sudah adanya jamur Phthira. Sudah tercium juga bau asam yang menyegarkan. Dan pada hari ke-90 sudah hasil panen ekoenzim dan sudah bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya saya Willy Juningsi untuk pengamatannya yaitu hari pertama atau awal keterangannya warna cairan ekoenzim yaitu coklat tua dan belum terdapat jamur Phthira. Untuk hari ke-14 atau 2 minggu keterangannya yaitu warna cairan ekoenzim sudah mulai berubah coklat kekuningan dan sudah terdapat jamur Phthira. Untuk hari ke-90 yaitu hasil panen ekoenzim dan sudah bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Baik, itu hasil pengamatan dari kelompok kami kembalikan ke moderator. Terima kasih kembali kepada teman-teman yang telah memaparkan hasil pengamatannya masing-masing. Berikut mengenai pembahasan untuk pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh Fahira. Kepada Fahira, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan memaparkan pembahasan dari praktikum kali ini. Praktikum ini dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing dengan menyimak video arahan dosen atau asisten dosen yang telah dibagikan di e-learning 2 UNP serta video referensi tambahan lainnya yang dicari secara individu di YouTube.
Ekoenzim ini pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Rosukon Popanpang yang merupakan pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand. Gagasan proyek ini adalah untuk mengelola enzim dari sampah organik yang biasanya kita buang di dalam tong sampah sebagai pembersih organik. Jadi ekoenzim adalah hasil dari fermentasi limbah dapur organik seperti ampas buah dan sayuran, gula yaitu gula coklat, gula merah atau gula tebu, dan air. Warnanya coklat gelap dan memiliki aroma fermentasi asam manis yang kuat. Ekoenzim atau dalam bahasa Indonesia disebut ekoenzim merupakan larutan zat organik kompleks yang diproduksi dari proses fermentasi sisa organik, gula, dan air. Cairan ekoenzim ini berwarna coklat gelap dan memiliki aroma yang asam atau segar yang kuat. Bermula dari penemuan Dr. Rosukan Pompantong, seorang peneliti dan pemerhati lingkungan dari Thailand, inovasi ini memberikan distribusi yang cukup besar bagi lingkungan. Ekoenzim bisa menjadi cairan multiguna dan aplikasinya meliputi rumah tangga, pertanian, dan juga peternakan. Pada dasarnya, ekoenzim mempercepat reaksi biokimia di alam untuk menghasilkan enzim yang berguna menggunakan sampah buah atau sayuran. Enzim dari sampah ini adalah salah satu cara manajemen sampah yang memanfaatkan sisa-sisa dapur untuk sesuatu yang sangat bermanfaat. Dari hari pertama kita membuat ekoenzim, prosesnya akan melepaskan gas ozon atau O3. O3 dapat memengaruhi karbon dioksida atau CO2 di atmosfer yang memperangkap panas di awan. Enzim mengubah amonia menjadi nitrat atau NO3, hormon alami dan nutrisi untuk alam. Sementara itu, pengubahan CO2 menjadi karbonat atau CO3 yang bermanfaat bagi tanaman laut dan kehidupan laut. Apa aja manfaat ekoenzim? Karena kandungannya ekoenzim memiliki banyak cara untuk menumbuh siklus alam seperti memudahkan pertumbuhan tanaman atau sebagai fertilizer, mengobati tanah dan juga membersihkan air yang tercemar. Selain itu bisa juga ditambahkan ke produk pembersih rumah tangga seperti sampo, pencuci piring, deterjen, dan lain-lain. Baik, segitu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Faira yang telah memaparkan mengenai pembahasan kita. Berikutnya masih mengenai pembahasan yang akan dipaparkan oleh Restu. Kepada Restu, disilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya akan melanjutkan pembahasan yang disampaikan oleh Fahira. Pada proyek kali ini dilakukan pembuatan ekoenzim hingga pada panen dan pengaplikasian ekoenzim. Proses pembuatan dilakukan pertama-tama dengan menyiapkan alat dan bahan yang digunakan. Pembuatannya membutuhkan wadah berupa wadah yang terbuat dari plastik. Penggunaan bahan yang terbuat dari kaca sangat dihindarkan karena dapat menyebabkan wadah pecah akibat aktivitas mikroba fermentasi. Pada kegiatan kali ini, bahan yang saya gunakan yaitu gula merah atau gula aren dan sisa sayuran dan buah. Langkah yang dilakukan saat pembuatan ekoenzim yaitu pertama, menyiapkan semua alat dan bahan, setelah itu potong buah dan sayur serta gula aren. Setelah itu, timbang semua bahan di mana air 60% jumlah volume dari wadah. Kemudian buah, sayur, serta gula aren mengikuti komposisi air dengan rumus air dan buah sayur kemudian sama dengan gula aren yaitu 10:3 dan banding 1. Kemudian memasukkan air ke dalam botol plastik diikuti gula aren dan sayur bu. Lanjut. Setelah dilakukan penyimpanan ekoenzim selama 90 hari atau 3 bulan, tersebut diperoleh hasil ekoenzim dengan kualitas baik, yaitu hasil cairan berada pada pH di bawah 4,0 dan terdapat aroma asam segar khas fermentasi, kemudian cairan berwarna kecoklatan. Namun merupakan coklat muda, hal ini terjadi bergantung pada jenis sisa buah atau sayuran dan jenis gula yang digunakan.
Selain itu, ekoenzim yang kami hasilkan pada proyek kali ini juga tidak beraroma got dan tidak terdapat belatung yang menandakan ekoenzim juga dalam kualitas yang baik. Ekoenzim bisa menjadi cairan multiguna dan aplikasinya meliputi rumah tangga, pertanian, dan juga peternakan. Pada dasarnya, ekoenzim mempercepat reaksi biokimia di alam untuk menghasilkan enzim yang berguna, menggunakan sampah buah atau sampah sayuran. Untuk penemuan atau pembahasan pada yang dilakukan oleh Aulia Hafifah, terdapat sedikit perbedaan, yaitu untuk praktikum panennya, yaitu pada tanggal 28 November 2021 pada jam 11.05 waktu Indonesia Barat, yang seharusnya, tetapi saya panennya pada tanggal 1 Desember 2021 jam 11:10 waktu Indonesia Barat dengan alasan tertentu. Pada praktikum ini, kelompok kami tidak terdapat kendala karena alat serta bahan yang digunakan sangat sederhana dan dapat dengan mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Restu yang telah memaparkan mengenai pembahasan kita. Berikut mengenai kesimpulan yang akan saya paparkan sendiri. Kesimpulannya itu ekoenzim atau dalam bahasa Indonesia ekoenzim merupakan larutan zat organik kompleks yang diproduksi dari proses fermentasi sisa organik, gula, dan air. Bermula dari penemuan Dr. Rosukon Pompantong, seorang peneliti dan pemerhati lingkungan dari Thailand. Inovasi ini memberikan distribusi yang cukup besar bagi lingkungan. Berikutnya, ekoenzim ini dihasilkan melalui bahan-bahan berupa sisa buah dan sayur, gula aren, dan juga air dengan perbandingan 1:3:10 dan difermentasi dalam wadah plastik selama kurun waktu 3 bulan. Pada ekoenzim nantinya akan terbentuk jamur Pithera dan juga mama enzim yang merupakan penanda bahwa ekoenzim yang dibuat berhasil dan juga dapat digunakan. Adapun dari manfaat ekoenzim ini adalah berdasarkan kegunaannya, ekoenzim dapat dimanfaatkan sebagai pembersih serbaguna, sebagai pupuk tanaman, sebagai pengusir berbagai hama tanaman, dan sebagai pelestari lingkungan sekitar, di mana ekoenzim dapat menetralisir berbagai polutan yang mencemari lingkungan sekitar. Berikutnya, alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini sangat mudah ditemukan sehingga kelompok kami tidak mendapatkan kesulitan atau rintangan yang berarti dalam pencarian alat dan bahan untuk praktikum ini. Dan itulah mengenai kesimpulan dari kelompok kami. Berikut mengenai daftar pustaka yang dapat teman-teman lihat sebagai referensi dalam pembuatan laporan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.